Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G akan menjelaskan tentang perhitungan harga pokok penjualan dan harga pokok produksi pada perusahaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asar Najwa dengan NPM 3 digit terakhir 254. Perkenalkan, saya Vidya Labibas Zafran, NPM belakang 263. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM belakang 266. Perkenalkan, nama saya Taufiq Muhammad Farizal Alfarezi dengan NPM akhir 294. Harga pokok penjualan pada perusahaan dagang sendiri adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang atau jasa kepada konsumen. Harga pokok penjualan pada perusahaan dagang adalah komponen penting dalam bisnis karena digunakan untuk menentukan harga jual produk, laba kotor, dan laba bersih. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki kegiatan usaha yaitu membeli barang dagang dan memperjualbelikannya kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut. Sehingga dalam mencari harga pokok penjualan tidak diperlukan biaya produksi melainkan persediaan barang, pembelian, penyimpanan barang dagang, dan biaya-biaya lain seperti retur, potongan, beban angkut, dan lain-lain. Kemudian, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki kegiatan usaha yaitu membeli bahan baku dan mengolahnya menjadi suatu produk atau barang jadi untuk diperjualbelikan, sehingga diperlukan laporan keuangan mengenai harga pokok produksi yang mencakup persediaan bahan baku, pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan lain-lain, serta terdapat laporan keuangan mengenai harga pokok penjualan. Berikut ini adalah contoh soal perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang Jaya Makmur mempunyai persediaan barang dagang pada 1 Desember 2019 sebesar Rp4.550.000. Pembelian yang dilakukan pada bulan Desember sebesar Rp5.500.000, beserta beban angkut barang sebesar Rp275.000. Diketahui retur pembelian sebesar Rp175.000 dan potongan pembelian sebesar Rp110.000. Persediaan barang dagang pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.780.000. Dari data tersebut, maka harga pokok penjualan perusahaan dagang Jaya Makmur sebesar: yang pertama, persediaan barang dagang awal, yaitu Rp4.500.000. Pembeliannya yaitu Rp5.500.000. Kemudian beban angkut pembelian sebesar Rp275.000. Kemudian retur pembelian sebesar Rp175.000 dan potongan pembelian sebesar Rp110.000. Beban angkut pembelian dijumlah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian menghasilkan pembelian bersih. Kemudian barang tersedia untuk dijual yaitu hasil dari persediaan barang dagang awal di jumlah persediaan bersih, yaitu sebesar Rp4.550.000 ditambah Rp5.490.000, yaitu Rp10.040.000. Kemudian diketahui persediaan barang dagang akhir yaitu Rp1.780.000. Maka harga pokok penjualannya yaitu barang yang tersedia untuk dijual di jumlah persediaan barang dagang akhir yaitu Rp10.040.000 ditambah Rp1.780.000. Hasilnya yaitu Rp11.820.000. Di sini terdapat contoh soal perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur. PT ABC merupakan perusahaan yang memproduksi meja. Selama bulan Mei tahun 2017, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp45.400.000. Kemudian pembelian bahan baku bersih sebesar Rp96 juta dan total biaya overhead pabrik sebesar Rp60 juta. Berikut informasi mengenai laporan persediaan akan dijelaskan oleh tim saya.
Informasi laporan persediaan yang pertama yaitu persediaan bahan baku di tanggal 1 Mei sebesar Rp4.700.000 dan di tanggal 31 Mei sebesar Rp3.500.000. Kemudian yang kedua persediaan barang dalam proses di tanggal 1 Mei yaitu Rp4.100.000 dan di tanggal 31 Mei sebesar Rp2.600.000. Yang terakhir yaitu persediaan barang jadi di tanggal 1 Mei yaitu Rp9.800.000 dan tanggal 31 Mei sebesar Rp8.700.000. Masuk ke pembahasan, untuk mencari harga pokok produksi perusahaan manufaktur, kita perlu masukkan informasi yang pertama yaitu persediaan bahan baku awal seperti yang tersedia pada tabel di tanggal 1 Mei sebesar Rp4.700.000. Lalu ditambahkan dengan pembelian bahan baku bersih seperti pada soal yaitu sebesar Rp96 juta dan dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir seperti pada tabel tanggal 31 Mei yaitu sebesar Rp3.500.000. Hal itu dilakukan untuk mengetahui berapa bahan baku yang terpakai selama proses produksi. Lalu diperoleh hasil yaitu Rp97.200.000 bahan baku terpakai selama proses produksi. Hasil tersebut ditambah dengan tenaga kerja langsung yaitu tukang yang bertugas mengolah bahan baku menjadi produk. Kemudian ditambah lagi dengan biaya overhead pabrik. Karena dalam soal tidak ada perincian, maka kita langsung masukkan total biaya overhead pabriknya. Namun untuk mengingatkan, biaya overhead itu dapat berupa tenaga kerja tidak langsung, depresiasi, listrik, dan lain-lain. Setelah dijumlah, diperoleh harga proses produksi sebesar Rp202.600.000. Kemudian untuk menghitung harga pokok produksi bisa dengan cara biaya proses produksi sejumlah Rp202.600.000 ditambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal yaitu yang tertera pada tabel pada tanggal 1 Mei sejumlah Rp4.100.000. Kemudian itu dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir seperti yang tertera pada tabel tanggal 31 Mei sejumlah Rp2.600.000. Maka harga pokok produksi akan didapat sejumlah Rp204.100.000. Lalu dengan harga pokok penjualan bisa kita hitung dengan cara harga pokok produksi yang sebelumnya kita hitung sejumlah Rp204.100.000 ditambahkan dengan persediaan barang jadi awal yang tertera pada tabel pada tanggal 1 Mei sejumlah Rp9.800.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir yang tertera pada tabel 31 Mei sejumlah Rp8.700.000, maka akan didapat harga pokok penjualan sejumlah Rp205.200.000.